Subscribe now. Halo Sobat Paraduta, selamat datang di Siniar Paraduta, siniarnya Departemen Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Cerdas berbahasa, pandai berkarya. Oke, di episode kali ini merupakan episode perdana untuk Siniar Paraduta ya. Nah, untuk itu kami mau ngasih tahu dulu bahwa Siniar Paraduta ini adalah siniarnya Departemen Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah yang ada di Universitas Negeri Padang. Nah, untuk kamu ketahui, Departemen Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah ada 2 prodi di dalamnya. Yang pertama, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, dan yang kedua adalah program studi Sastra Indonesia. Untuk episode perdana ini, kita akan mengenal lebih jauh program studi Sastra Indonesia. Untuk itu, telah hadir bersama kita seorang narasumber yang luar biasa yang sudah berdedikasi untuk mengembangkan program studi Sastra Indonesia. Kita sambut Dr. Zulfadli SSMA. Selamat datang Bapak. Selamat datang Bu Nesa. Oke, apa kabar? Gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Bu Nesa bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, deg-degan ya. Iya. Mengingat bersama Pak Zul, dosen idola semua mahasiswa sepertinya. Amin. Amin. Oke, Pak Zul, hari ini kita mau tanya-tanya, ya, mau berkenalan tentang program studi Sastra Indonesia. Nah, menurut data yang saya dapat, ini agak serius jadinya ya. Menurut data yang saya dapat, riset-riset yang telah saya lakukan, Pak Zul ini merupakan mahasiswa perintis. Ya, mahasiswa perintis maksudnya mahasiswa yang ada sejak program studi ini baru berdiri. Pak Zul kalau tidak salah mahasiswa tingkat angkatan ketiga saya. Angkatan ketiga, ya, oke, angkatan ketiga. Nah, untuk itu kami pengen tahu Pak Zul sebenarnya bagaimana sejarah berdirinya program studi Sastra Indonesia ini, awalnya bagaimana sampai kemudian berkembang sampai saat ini. Silakan Pak Zul. Oke, baik Bu Nesa. Sebelum menjawab pertanyaan Bu Nesa, saya ingin mengucapkan selamat dulu untuk tayang perdana ini podcast Paraduta ya, Departemen Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang, dan terima kasih untuk seluruh tim di belakang layar yang kerja luar biasa sehingga tayang edisi perdana kita pada hari ini. Baik Bu Nesa, program studi Sastra Indonesia berdiri sejak tahun 1999 sesuai dengan perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan IKIP Padang pada waktu itu, berubah nama menjadi Universitas Negeri Padang, dengan salah satu cirinya adalah membuka dan mengembangkan program-program studi yang non-kependidikan atau NK disebut pada waktu itu. Pada tahun 1999 itu saya menjadi mahasiswa angkatan ketiga untuk jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia non-kependidikan. Lalu kemudian sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada, nama prodi itu berubah menjadi Sastra Indonesia. Sampai hari ini kita menyebut prodi ini dengan sebutan program studi Sastra Indonesia. Ya, Bu Nesa. Oke, jadi dulu namanya jurusan, belum departemen ya Pak Zul ya? Iya, masih jurusan dulu. Kalau tidak salah mulai tahun berapa berubah menjadi departemen Pak Zul? Sekitar 2 tahun yang lalu ya. Oke, ketika jadi perubahan masih jurusan baru. menjadi departemen begitu. Oke, Pak Zul, di luaran sana kan banyak mahasiswa yang atau calon mahasiswa nih sebenarnya, termasuk saya dulunya, yang salah kaprah tentang program studi Sastra Indonesia. Banyak yang mengira bahwa kalau masuk ke program studi Sastra Indonesia itu kita akan diajarkan untuk membuat puisi, membuat novel, drama, bahkan banyak yang berpikir akan menjadi sastrawan. Nah, benar nggak? Kamu juga nggak? Ya, sebenarnya program studi Sastra Indonesia itu kita belajar tentang apa, Pak Zul? Iya. Di program studi Sastra Indonesia itu kita mengembangkan 2 keahlian utama sebenarnya di dalamnya. Yang pertama ada keahlian di bidang kesusastraan. Untuk keahlian ini kita membekali mahasiswa dengan berbagai mata kuliah kesusastraan, mencakup diantaranya pengantar ilmu kesusastraan, sejarah sastra, kritik sastra, dan nanti ditutup dengan mata kuliah metode penelitian sastra misalnya. Di dalam kelompok mata kuliah kesusastraan itu juga ada mata kuliah lain seperti filologi yang mengkaji tentang naskah-naskah lama atau naskah klasik.
termasuk di dalamnya ya sinematografi. Iya. Bagaimana mahasiswa mampu menghasilkan karya-karya film, terutama yang diangkat dari karya sastra atau yang kita kenal dengan istilah ekranisasi. Ya. Lalu kemudian kompetensi linguistik, untuk mencapai kompetensi ini mahasiswa dibekali dengan mata kuliah di bidang linguistik yang diawali dengan pengantar linguistik umum atau pengantar linguistik, lalu di dalamnya tercakup mata kuliah kelompok linguistik murni, misalnya fonologi, morfologi, dan linguistik terapan lainnya. Di dalam mata kuliah kelompok linguistik ini, mahasiswa juga dibekali dengan mata kuliah sejarah linguistik, linguistik historis, dialektologi, dan beberapa mata kuliah pokok lainnya di bidang linguistik. Jadi di Prodi Sastra itu kita mengembangkan 2 kompetensi utama, yaitu kompetensi kesastraannya dan kompetensi kebahasaan atau linguistiknya. Linguistik, gitu. iya. Oke, artinya ada 3 yang fokus kajian tadi ya Pak Zul ya. Linguistik, sastra, dan filologi. Ya, termasuk filologi satu termasuk lagi. filologi di dalam sastra itu ya Pak Zul ya. Dalam kelompok kesastraan. Oke, jadi untuk mahasiswa bahkan calon mahasiswa mungkin ya, jangan salah kaprah lagi ya. Jadi kita kuliah di sastra Indonesia itu tidak semata-mata diajarkan membuat karya sastra Pak Zul ya, tapi ternyata kita menjadi peneliti sastra, membedah karya sastra itu sendiri. Oke, nah kemudian Pak Zul, bidang kalian apa sih, bidang kalian utama atau tambahan gitu yang prodi siapkan untuk mahasiswa-mahasiswanya? Untuk lulusan yang menjadi mahasiswa di program studi sastra Indonesia itu profil utamanya menjadi ahli dan peneliti di bidang kebahasaan dan kesastraan Indonesia terutama. Dan sudah banyak alumni kita yang berprofesi sebagai peneliti ahli di bidang bahasa dan sastra Indonesia, baik bekerja di lembaga-lembaga instansi pemerintahan maupun yang di bidang lembaga-lembaga lain. Jadi kita alumni kita kompetensi utamanya bukan menjadi sastrawan, tetapi menjadi ahli, menjadi peneliti di bidang kebahasaan dan kesastraan Indonesia. Untuk mencapai kompetensi itulah mereka dibekali dengan mata kuliah yang relevan dengan 2 kompetensi tersebut, gitu kira-kira Bu Nisa. Oke, itu yang utama Pak Zul. Kalau yang tambahan nih, apakah semua alumni kita, alumni dari program studi sastra Indonesia ini akan menjadi peneliti sastra? Bagaimana kalau, aduh saya nggak mau nih jadi peneliti, bisa jadi apa sih? Kadang ada yang meng-underestimate-kan bahwa aduh lulusan sastra Indonesia bakal jadi apa, kamu mau ngapain, mau nulis buku, emang laku gitu. Apakah ada alternatif lain gitu? Ya, banyak berkembang asumsi di masyarakat kalau kuliah di Prodi Sastra Indonesia itu nanti menjadi apa. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, untuk kompetensi utama tadi menjadi peneliti, menjadi ahli di bidang bahasa dan sastra Indonesia, memang beberapa mahasiswa kita sudah menempuh jalan itu. Ada di antara mereka yang bekerja di pusat bahasa atau di balai bahasa sebagai peneliti ahli di bidang kebahasaan dan kesastraan. Lalu ada juga yang bekerja di bidang akademik, misalnya menjadi tenaga pengajar atau dosen di perguruan tinggi, dan itu ada beberapa alumni kita yang sudah mengajar di beberapa perguruan tinggi. Di samping itu, di samping menjadi ahli dan peneliti di bidang bahasa dan kesastraan, kita juga mengembangkan namanya kompetensi tambahan. Paling tidak kita mengembangkan 2 kompetensi tambahan di program studi sastra Indonesia ini. Yang pertama, kompetensi di bidang jurnalistik. Artinya kita membekali mahasiswa dengan pengetahuan, dengan dasar-dasar teori, dengan praktek jurnalistik melalui mata kuliah yang kita tawarkan di Prodi, sehingga nanti lulusan kita mereka punya keahlian tambahan di samping ahli tadi, mampu bekerja di bidang dunia jurnalistik tadi, masuk redaksian, baik itu jurnalistik televisi maupun jurnalistik media cetak. Dan ini sudah dibuktikan beberapa alumni kita juga banyak yang bekerja di dunia jurnalistik sebagai reporter, sebagai di bidang penulisan jurnalistik. Pembaca berita, Pak Zul? Pembaca berita, termasuk di dalamnya adalah bergerak di jurnalistik televisi dan media online yang sekarang maraknya di masa ini. Nah, kira-kira gitu. Lalu yang kedua,
kompetensi tambahan yang kita kembangkan di program studi adalah menjadi pengajar bahasa Indonesia bagi penutur asing atau yang lazim kita kenal dengan istilah BIPA. Dan untuk mencapai kompetensi tambahan ini di Prodi juga dibekali mereka para mahasiswa itu dengan mata kuliah yang mengarahkan nanti kesiapan mereka masuk dunia kerja di bidang pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing. Dan kita untuk mencapai tujuan ini kita sudah bekerja sama dengan beberapa kampus di luar negeri, termasuk di dalamnya dengan Filta dan dengan Deakin University yang selalu bekerja sama dengan program studi kita untuk mengembangkan bahasa Indonesia bagi penutur asing ini. Gitu. Untuk peminatan dua bidang ini, mahasiswa diberi semacam mereka minatnya di mana gitu, pilihan, iya, pilihan ya. Ada yang minatnya ngambil ke BIPA-an atau ada yang minatnya mengambil ke jurnalistik. Ya, artinya gitu. Kalau mahasiswa sudah milih BIPA, dia memang fokus untuk BIPA saja. Nggak bisa milih dua-duanya. Oh, nggak bisa. Dia memang peminatan mata kuliahnya. Jadi memang ketika dia milih jurnalistik, ya ambil jurnalistik sebagai kompetensi tambahan. Yang utama tetap tadi menjadi ahli peneliti di bidang bahasa dan sastra. Nah, itu berarti ya kita sudah tahu ternyata lulusan sastra Indonesia itu kesempatannya luar biasa banyak, tidak terbatas pada peneliti saja, benar gitu ya sekali, Pak Zul ya. Bahkan jadi dosen, karena Pak Zul sendiri juga ternyata alumni sastra Indonesia sini dan sukses berkarya menjadi dosen, begitu. Nah, lalu sejauh ini yang terlacak gitu ya Pak Zul, yang Pak Zul ketahui, lulusan-lulusan program studi sastra Indonesia ini sudah bekerja, berkiprah itu di mana saja? Oke, untuk berdasarkan hasil trace tadi yang kita lakukan setiap tahun ya Bu Nesa, kita memperoleh informasi dari para alumni kita bahwa ada di antara mereka yang bekerja di Balai Bahasa atau Pusat Bahasa, dan Balai Bahasa ini ada di setiap provinsi di Indonesia, di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Lalu kemudian ada di antara mereka yang mengabdikan dirinya sebagai tenaga pengajar di berbagai perguruan tinggi, baik di perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Lalu bagi mereka yang memilih jalur lain, misalnya ada juga mereka yang bekerja dan berprofesi misalnya di berbagai bank, dunia perbankan, termasuk tadi menjadi wartawan di berbagai media cetak dan media elektronik. Dan ada juga di antara mereka yang berwirausaha. Itu laporan dari hasil trace tadi yang kita peroleh dari mereka ke program studi. Itu dari pelacakan lulusan berarti ya Pak Zul ya. Nah, kalau tadi kita sudah bincang-bincang tentang lulusan, sekarang kita mau membahas mahasiswa yang masih aktif. Ya, mahasiswa yang masih aktif ini gimana tentang prestasinya Pak Zul? Apakah mahasiswa sastra Indonesia ini banyak prestasinya gitu? Untuk mahasiswa Prodi Sastra Indonesia, kita memiliki beberapa mahasiswa yang sudah mencatatkan prestasinya. Di antaranya ada di antara mereka yang mengikuti lomba Pekan Seni Mahasiswa, baik di tingkat daerah, Peksimida maupun Peksiminas. Tingkat nasional. Ya, Pekan Seni Mahasiswa Nasional. Beberapa cabang misalnya ada baca puisi, menulis puisi, monolog, teater misalnya. Di samping itu program studi melalui departemen secara terus-menerus setiap tahun menyelenggarakan kegiatan namanya Festival Sastra Musal Esten, dan ini tujuannya tentu untuk mencari bibit-bibit prestasi yang terpendam di kalangan mahasiswa sehingga nanti muncullah prestasi-prestasi mahasiswa yang bisa kita banggakan dan bisa kita teruskan nanti ke tingkat-tingkat berikutnya. Dan yang paling penting, prestasi mahasiswa itu tidak hanya untuk prodi, tetapi juga dicatat sebagai peningkatan indikator kinerja utama IKU yang sekarang harus digalak-galakkan itu yang mengejar-ngejar Pak Zul setiap hari ya, menghantui. Harus mengejar pencapaian IKU itu. Pencapaian itu. Nah, untuk itu ada tidak sesuatu kegiatan atau wadah gitu yang digagas oleh program studi sastra Indonesia ini untuk mendukung prestasi mahasiswa itu Pak Zul?
Untuk menyiapkan mahasiswa yang berprestasi, program studi melalui departemen menyiapkan wadahnya melalui HMD, Himpunan Mahasiswa Departemen. Di HMD mereka beraktivitas menyalurkan minat dan bakatnya masing-masing di bidang apa saja. Mulai dari membaca puisi, tulis puisi, teater, monolog, pewara, debat, dan seterusnya. Sehingga nanti mereka bisa bersaing pada level-level tertentu. Di samping itu, mata kuliah yang kita tawarkan sebagian besar juga berpotensi untuk mereka jadikan sebagai acuan dalam pengembangan kreativitas mereka di luar bidang akademik tadi. Ya, gitu. Iya. Jadi ada himpunan mahasiswanya. Kemudian, kalau saya tidak salah, di program studi sastra Indonesia ini ada sebuah wadah ajang perlombaan di bidang sastra. Kalau tidak salah namanya Festival Sastra Mursal Esten. Itu bisa mungkin dijelaskan sedikit Pak Zul tentang sejarah festival tersebut? Ya. Festival Sastra Mursal Esten ini menjadi salah satu agenda tahunan dan sudah berlangsung sejak tahun 2016. Dan ini memang hasil gagasan dari Departemen dan Prodi. Tujuannya adalah untuk mencari bibit-bibit tadi itu, sehingga mahasiswa mampu menunjukkan prestasi, minat, dan kemampuannya di ajang itu. Dan levelnya sudah tingkatnya mulai dari tingkat daerah dulu, kemudian ditingkatkan menjadi tingkat nasional, dan beberapa tahun terakhir, 2 tahun terakhir kita mencoba untuk mengembangkan sayap ke tingkat internasional. Alhamdulillah itu sudah berjalan dengan baik sampai terakhir kemarin tahun 2023 ya, Bu Nisa. Alhamdulillah, berarti kita sudah ada wadah agar mahasiswa itu berprestasi bahkan sampai tingkat di samping itu melalui program-program departemen kita juga mengadakan berbagai pelatihan yang dikhususkan bagi mahasiswa untuk mengembangkan minat tadi, misalnya pelatihan pertunjukan teater, pelatihan jurnalistik, lalu pelatihan pewara, pelatihan debat dan seterusnya, semuanya berpotensi untuk bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk mengembangkan minat dan bakat yang ada pada dirinya mereka masing-masing. Mengasah kemampuannya ya Pak Zul. Kemampuannya, benar ya. Oke. Nah, kemudian bidang kerjasama, kalau sekarang kan kita di mana-mana yang dituntut selain prestasi, kemudian prestasi akademik gitu ya, ada juga kerjasama untuk melihat sejauh mana sih hubungan sastra Indonesia dengan instansi-instansi lain gitu. Nah, kalau program studi sastra Indonesia ini kerjasamanya sudah di mana saja Pak Zul? Oke, baik. Untuk kerjasama program studi dan departemen sebenarnya sudah menjalin kerjasama dengan beberapa lembaga baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Di luar negeri misalnya kita bekerjasama dengan lembaga Filta, sebuah lembaga di luar negeri yang khusus bergerak di bidang kebipaan, ya, bahasa Indonesia dan literatur asing. Dan dengan kampus kita juga punya kerjasama dengan Universitas Deakin di Australia. Dan insya Allah kita juga akan mengembangkan kerjasama dengan National Institute of Education di Nanyang, Teknologi Singapura, dalam bentuk seminar bersama mahasiswa secara internasional. Lalu kemudian dengan lembaga-lembaga dalam negeri sangat banyak kerjasama kita. Dan untuk kerjasama ini kita akan terus menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi yang nyata bagi perkembangan program studi kita. Gitu. Oke, berarti kerjasama ini pasti membuka peluang yang besar dong Pak Zul ya untuk mahasiswa kita bisa menuju kampus itu, instansi itu, misalnya seperti dan sekarang. berpeluang juga mereka nanti bekerja di lembaga tempat kita bekerjasama dalam bentuk magang kah nanti atau dalam bentuk pertukaran dosen mahasiswa, praktisi misalnya, mereka yang datang ke kampus misalnya, atau mahasiswa kita kirim untuk magang di situ, atau program-program lain yang bisa dilaksanakan dengan mitra-mitra kita itu. Jadi terbuka kesempatan yang sangat besar. Nah, Pak Zul, mungkin ada yang ingin tahu sebenarnya di program studi sastra Indonesia ini sarana dan prasarananya ini Pak Zul ya. Kita punya apa saja nih yang mendukung mungkin proses belajar mengajar, kemudian mendukung kreativitas mahasiswa itu tadi. Kita punya apa aja Pak Zul? Untuk program studi sastra Indonesia kita sudah memiliki sarana dan prasarana yang sangat memadai dalam menunjang proses pembelajaran. Misalnya di kelas sudah dilengkapi dengan tayangan Smart TV.
Lalu kemudian untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa, kita juga menyiapkan labor keterampilan berbahasa, ada labor komputer. Lalu kemudian kita sediakan ruang-ruang diskusi yang nyaman bagi mahasiswa, termasuk ruang praktikum, misalnya mata kuliah sinematografi yang membutuhkan tempat untuk mengedit film. Termasuk podcast kita ini, Bu Nesa, salah satu sarana yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa nanti, apapun dalam rangka pengembangan potensi yang ada di diri mereka. Apakah nanti mereka mau praktek menjadi reporter misalnya, atau praktek menjadi pembaca berita di televisi misalnya, atau praktek jurnalistik lainnya dalam bentuk tayangan audiovisual, ataupun termasuk mereka nanti yang hobi podcast seperti ini, silakan dimanfaatkan fasilitas ini semuanya dalam rangka untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada pada diri mahasiswa. Jadi nyesal sekali kalau nggak masuk Prodi Sastra Indonesia begitu. Ya. Karena semua sarana dan prasarananya sudah disediakan. Dan yang terbaru ini ya Pak Zul ya? Oke, nggak banyak loh program studi di luar sana yang punya studio podcast seperti ini ya. Paraduta salah satunya. Nah, tidak terasa ternyata bukan hanya jarak yang memisahkan kita, tetapi waktu juga harus memisahkan kita, Pak Zul. Terima kasih saya ucapkan sudah meluangkan waktunya untuk hadir di siniarnya Paraduta. Ya, tidak terasa ini sudah sampai di penghujung episode, sayang sekali. Kita akan jumpa lagi mungkin di episode selanjutnya. Terus buat kamu para duta muda yang sudah bergabung dari tadi, sudah nonton kita, terima kasih. Kita jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini. Siniar Paraduta, cerdas berbahasa, pandai berkarya. Ulang-ulang dong, sorry. Di Paraduta, Siniar Paraduta. Aduh kacau aku, sorry.